Halo, selamat pagi, sahabat bikin-bikin pagi-pagi. Ketemuan lagi barengan saya Kiki, yang hari ini akan ngajakin teman-teman yang ada di rumah untuk bareng-bareng bikin bros yang basic banget, sangat mudah. Namun kali ini kita nggak cuma belajar bikin brosnya, tapi saya akan sharing juga ke teman-teman gimana cara mengemas bros yang sudah dibikin dengan material atau barang-barang yang ada di rumah ya, sehingga kalau waktu mau ngejual nggak harus bingung sama packagingnya, karena sebenarnya packaging untuk mengemas bros ini bisa kok memanfaatkan bahan baku yang ada di rumah kita gitu ya. Jadi ini bakalan seru banget, terutama buat teman-teman yang sedang menjajaki kemungkinan untuk jualan selama Ramadan, mungkin untuk bingkisan hari raya ya, hampers, karena beberapa kan bukan beberapa sih, semua nggak bisa mudik ya ke rumah keluarga, apalagi kalau jauh terpisah jarak antar kota gitu. Kalau saya sih sama ibu saya rumahnya tuh seberang-seberangan ya, jadi bisa mudik tiap hari, bisa ketemu sama mama papa. Nah tapi kalau teman-teman yang rumahnya jauh dan nggak bisa pulang tahun ini, mungkin salah satu bentuk untuk apa ya, bertukar rasa kasih sayang, bisa saling ngirimin hampers kayak kado lebaran gitu. Dan gak harus makanan ya, bisa juga isinya bros atau gelang untuk masker, atau bisa juga kalung yang cocok dengan kondisi pandemi saat ini. Terima kasih, selamat pagi semua yang sudah bergabung dan sudah ngeklik love di pojok kanan bawah, karena ngeklik love akan membantu postingan ini tampak di depan-depan. Halo Mbak Rani, Mbak Yeni, selamat pagi, assalamualaikum semuanya. Selamat bergabung ya. Nah untuk bikin bros etnik ini biasanya saya hanya butuh waktu sekitar ya paling lama 15 menit ya. Tapi kalau bahan bakunya sudah disiapkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kalau teman-teman mau bikin bros ini dalam jumlah banyak, jangan lupa main dakonan kayak yang ada di beberapa postingan bikin-bikin pagi-pagi sekitar 1 bulan lalu ya. Jadi kita siapin dulu batu-batunya, terus manik-manik kecil-kecilnya. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih cepat bekerjanya. Nah sekarang saya akan pakai batu tetes yang warnanya orange. Lalu saya akan ambil kerang. Selamat pagi Mbak Una, Mbak Iva, Mbak Yunita. Selamat bergabung ya. Nah ini walaupun batunya sama-sama orange, tapi nggak harus kerangnya juga sama-sama orange ya. Jadi teman-teman bisa satunya dikasih misalnya kerang coklat gitu, karena pengen nuansa yang lebih doff, waduh lebih tegas mungkin ya. Sementara yang satunya dikasih warna orange supaya dia lebih cerah. Bisa banget. Nanti tinggal padu-padan warna batunya yang disesuaikan. Oh ternyata aku di sini tidak punya kerang warna orange guys. Nah, jadi kita akan pakai kerang yang warnanya kuning gold gitu di batu orange ya. Saya akan turunin ya supaya teman-teman bisa kebayang dan kelihatan. Nah ini jadi batu orange-nya ada 2. Ini batu orange juga tapi dia agak sembur kuning. Maka saya akan kasih warna kuning sedikit di batunya. Oke. Nah, untuk bikin bros model ini batunya bebas ya. Jadi teman-teman nggak harus pakai batu bentuk tetes, tapi bisa disesuaikan dengan stok yang ada di rumah. Misalnya aku punya batu tabung, ya udah dikasih batu aja yang bentuknya tabung. Atau aku nggak pakai batu Mbak, aku mau pakai akrilik aja supaya harganya lebih terjangkau. Boleh banget ya. Jadi bebas. Nah kerang ini juga harganya relatif mudah dan bisa mudah ditemukan. Terus ini manik plastik bentuk daun. Boleh diganti dengan manik-manik lain yang bentuknya melebar ya. Jadi misalnya kayak saya punya akrilik apa ya di sini? Ini nih akrilik batik bentuk kayak gini. Bisa juga dipakai nih di sebelah sininya ya. Jadi nggak harus persis sama dengan yang saya ajarkan di sini. Justru ketika teman-teman berani untuk bereksperimen sama bahan baku, itu akan membuat produk hasil akhirnya kelihatan unik dan berbeda. Bisa juga pakai manik kaca yang daun itu ya, tapi kayaknya sekarang udah makin jarang ketemu. Produknya semakin langka guys. Lalu gunakan manik bulat 1 butir 12 mili, 2 butir 10 mili, atau bisa juga dikasih 8 mili ya. Tapi 3 ini juga udah cukup.
Terus saya pakai 1 butir orange. Nah yang ini saya akan kasih, yang ini adalah 12 ml 1 butir, 10 ml-nya 2 butir, dan 1 butir 8 ml ya. Nanti teman-teman akan lihat bedanya seperti apa. Nah kalau sudah dikasih manik bulat, selanjutnya pada bagian juntai di sisi-sisi pinggir kita akan beri manik-manik yang memanjang atau melebar. Nah ini tipsnya, ketika naruh manik-manik usahakan ada 2 yang warnanya senada. Nah ini ya, ini 1 di sini di bawah, 1 ditaruh di atas nantinya. Ini 1 mau ditaruh di sini, 1-nya di bawah sini. Nah, oke, nah kayak gini kan warnanya nih agak-agak kurang ada yang sama gitu ya. Jadi kita bisa tambahkan 1 lagi di bagian bawah-bawahnya sini. Oke. Ini sudah yang coklat tua udah dapet, sekarang yang orange. Kita kasih warna yang ke orange-orange. Jadi pada saat misalnya ya kadang-kadang kan teman-teman ngerjain tuh bikin bros ini di sela-sela kesibukan yang lain ya. Nyiapin bahannya dilakukan misalnya pagi-pagi pas terang gini. Sudah selesai bahannya disiapin, masukin ke kantongan plastik gitu. Nanti kalau mau bikin ambil aja 1 dulu dibikin, sudah itu dibuka lagi 1-nya dibikin. Ini akan sangat menghemat waktu dan memudahkan pekerjaan kita. Oke, sip. Kalau bahannya udah selesai, selanjutnya ambil kawat super. Kawat super ini sebenarnya bahannya stainless ya. Kalau di kita ke toko-toko jualan bahan craft banyak banget kawat bros, kawat stainless gitu. Tapi ternyata beda toko suka beda tuh kandungan kawatnya. Dan saya paling suka kawat ini karena teksturnya itu memang bikin rangkaian brosnya lebih kokoh. Walaupun sama-sama stainless kadang-kadang suka beda ya kekerasan kawat pada saat dirangkai. Nah selanjutnya sebelum merangkai pastikan motif batu yang mau ditampilkan itu yang mana. Karena kan depan belakang sama-sama cantik nih. Cuman masalahnya nanti kan ada sisi bagian batu yang akan tertutup sama lempengan. Dan gak kelihatan nih, tuh gak kelihatan ya. Oleh karena itu dari kedua sisi batu ini teman-teman pilih yang menurut kita paling cantik untuk ditampilkan. Maka itu akan menjadi bagian belakangnya. Nah kemudian ini ya. Ambil tang jepit. Jepit persis di dekat ujung batu gini guys. Lalu diputar. 1, 2, 3. Oke. Sampai dia tidak lepas ya. Selanjutnya ambil kerangnya. Masukkan kerang ini. Sini ya, lipat lagi kawatnya ke belakang, puter sampai di belakang lagi kayak gini, tahan kawat, oke, kelihatan ya, lalu diputar pakai tangan, ambil lagi kawatnya. Wah terima kasih Mbak Ita Deni. Mbak Ita Deni di Batam kemarin dapat orderan banyak ya Mbak. Alhamdulillah seneng banget. Mbak minggu lalu kawatnya double. Kalau yang ini nggak perlukah di double? Di double bisa Mbak Nana. Sebenarnya kenapa yang kali ini nggak saya double? Karena ini kan belakangnya ada lempengannya gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di kawatnya 1 gini juga dia sudah cukup stabil. Tapi kalau misalnya nggak, kita rasa dia aduh kok kayaknya masih uglik-uglik ya gitu. Nah itu harus didobelin. Cuman kalau didobelnya 2 kali cukup ya, nggak usah sampai 3 kali. Karena kalau misalnya kita pada saat masang itu didobelin bolak-balik juga, artinya dalam satu bros akan dibutuhkan kawat yang lebih panjang. Kalau kawat yang dibutuhkan lebih panjang, artinya bahan baku juga akan lebih mahal. Sebab kawat yang biasanya misal 1 gulung 50 gram, kalau dibikin cuman 2 lilit, itu habis bisa jadi katakanlah 50 bros gitu ya. Ketika dililit bolak-balik gitu mungkin dia akan habis lebih banyak. Tapi kalau mau dililit 2 kali masih bisa sih.
Tapi kalau sampai 3 kali atau terlalu banyak kali sayang, sebab nanti lempengannya sudah cukup nahan rangkaian supaya dia nggak goyang. Ya, saya cuman yang bawah sini saya dobelin, sama daun yang di atas saya dobelin, tapi kerangnya nggak saya dobelin. Oke, ini. Nah ya teman-teman lihat, kalau pakai kawat super bedanya tuh dia kokoh banget, walaupun istilahnya dia cuman dipeluntir-peluntir gitu aja dan kayak gampang banget kan. Bukan kayak sih, memang gampang kok. Nah selanjutnya kalau penampang ini udah selesai, teman-teman akan memasang bagian bulatnya. Yang pertama dipasang adalah yang 12 mm atau yang paling besar ya. Mbak boleh nggak kalau saya bikin bros semuanya ukuran 12 mm? Soalnya batu yang ada di rumah saya itu cuma yang besar aja, saya nggak punya batu yang kecil. Jawabannya adalah jangan bikin model ini. Sebab kalau batunya semua besar, bentuk keseluruhan dari brosnya itu terlalu tebel gitu ya di sini, sehingga kalau brosnya dilihat dari samping dia akan terlalu nyempluk dan kurang enak gitu ya dilihatnya. Ini jadi 12 mm satu aja, yang 10 mm sama 8 mm nya tambahkan supaya dia kayak lebih seimbang gitu rangkaiannya. Mbak, kawat supernya ukuran berapa Mbak? Kawat super cuman ada satu ya Mbak, ukuran 0,4 di koleksi Kiki. Tapi kita juga jual kawat bros ukuran lain, ada yang 0,3 juga. Kalau yang seri stainless ya, tapi kalau mau yang tembaga, kita punya 0,8, 0,4, 1 mili sama 0,5. Sama, pasang kawatnya, taruh maniknya di depan. Setelah kawatnya udah di belakang, tahan kawat, lalu manik yang di depan diputar. Ya. Mbak, kawatnya tadi ini dipotong berapa meter gitu? Satu tarikan tangan teman-teman, atau sekitar 1 meter lebih sedikit ya. Nah, kenapa kok kawatnya nggak dipanjangin lagi, misalnya langsung potong aja 3 meter gitu? Sebenarnya bros ini kalau bahannya cuma ini aja, itu kayak perlu habis kawat 1 meter aja sih, nggak banyak-banyak banget. Jadi ya nggak usah langsung dipotong banyak juga, nanti nggak kepake. Malah kalau sisa kawatnya kecil-kecil gitu kadang suka sayang ya kebuang-buang. Jadi ya demi efisiensi sekali lagi maka ini penting untuk dipertimbangkan untuk motong kawat secukupnya aja. Tapi kalau teman-teman baru pertama kali bikin ya, mungkin akan butuh kawat lebih banyak karena akan ada sesi keraguan-raguan Cile. Jadi kadang kita tuh bingung, ini ditaruh di mana ya, ini sebelah mana ya gitu. Akhirnya kita puter bolak-balik dan memang kawatnya jadi habis banyak. Jadi mungkin bisalah 1,5 meter gitu ya untuk berjaga-jaga. Jadi ini saya cuman taruh 3 butir aja ya di tengah. Mbak, emang nggak kurang tuh 3 butir aja? Nah, kalau batunya terlalu banyak di rangkaian itu juga nggak bagus ya teman-teman. Nanti biasanya brosnya nggak bisa lurus, tapi dia jadi bengkong. Maksudnya jadi nekuk gitu ya. Karena apa? Bagian atasnya memang terlalu penuh, sehingga dia nggak bisa rapih. Jadi dalam bikin bros ini, banyak itu bukan jadi ukuran bahwa dia lebih bagus atau lebih mahal ya. Jadi yang paling bagus ya yang pas gitu dan secukupnya aja. Ini sudah dipasang ya, satu di bawah kanan, satu di bawah kiri. Terus kita bisa tambahkan lagi satu misalnya di atas sini. Oke. Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Mentari di Pekanbaru. Wah, ada Mbak Ira Junida. Selamat bergabung Mbak. Nih kawat dari depan, lipat ke belakang ya. Begitu sudah di belakang, tahan, lalu diputar lagi. Ini cepat banget ya, sudah hampir selesai. Ini adalah salah satu jenis bros yang proses bikinnya gampang, banyak peminatnya. Jadi kalau teman-teman mau mulai usaha, ini cocok banget jadi pilihan bros yang untuk dibuat berkali-kali gitu ya. Karena dia kayak oke.
Nah ini saya sharing. Nah kalau teman-teman batunya cuma ada 3, batu yang oval panjang berikutnya bisa ditaruh di tengah-tengah. Jadi ditaruh di tengah-tengah sini ya. Terus dilipat lagi ke belakang, tahan, diputar. Ya. Terus ditarik lagi ke atas. Terus warna coklat ini ya kita juntai agak ke bawah ya. Kan sudah di atas nih, ini agak ke bawah sedikit. Kawatnya dilipat ke atas sampai ke belakang, tahan, lalu dijepit pakai tangan, diputar lagi. Oke, bagaimana? Sudah ikut nyobain? Nah pagi ini kita nggak hanya bikin bros aja ya, tapi saya akan sharing beberapa cara untuk mengemas yang murah dan mudah dengan bahan-bahan baku yang ada di rumah. Supaya apa? Kalau teman-teman dapat orderan dadakan, kadang-kadang suka gitu ya. Bahan baku brosnya sih kita banyak. Nah yang kadang-kadang bikin panik adalah kita nggak punya kotak ready banyak gitu ya. Akhirnya gimana nih, mau ditolak atau diterima orderannya gitu. Nah lebih baik tetap diterima, tapi teman-teman bikin alternatif kemasan sesuai stok yang ada di rumah. Atau ya bahan-bahan yang bisa mudah dicari atau ditemukan ya. Nah ini dia teman-teman hasilnya. Ya 1, 2, 3. Udah, ini bagian belakangnya akan tampak kayak gini. Nah semoga kelihatan ya. Ini sangat kuat sih tuh. Kalau mau dilihat dia nggak goyang ya. Nah oke. Selanjutnya kalau sudah jadi seperti ini masih ada sisa sepanjang kurang lebih 10 cm di kanan, 10 cm di kiri ya. Bisa langsung dipasang di lempengannya. Nah Mbak, kalau masang lempengan ini gimana nentukan belakang sama depan? Ini misalnya ya, ini kelihatan bagian yang lebih cekung biasanya. Ini kita letakkan di belakang rangkaian atau di belakang dekat peniti. Nah yang bagus, yang lebih cembung ini akan kita letakkan di bagian depannya. Jadi brosnya disiapkan gini, kawatnya satu masuk ke arah kanan, satu masuk di kiri. Oke kayak gini ya. Terus ia akan jadi seperti ini. Oh gampang banget ya. Nah kalau sudah selesai dipasang ini, selanjutnya kita kasih peniti. Kalau saya sukanya pakai peniti. Mbak, untuk lempengan bagusnya yang model gimana ya? Mbak, tekniknya sama, lempengannya diganti hasilnya jadi beda. Ini kan oval ya, kalau yang ini lempengannya tetes. Nah, lempengan tetes ini saya kasih juntai di bawahnya, nanti dia jadi kayak ada manik-manik yang menggantung di bawah gitu. Set. Nah, kalau misalnya yang oval ini nggak saya kasih juntai, jadi dia langsung bisa dipakai tanpa harus nambahin. Ini penitinya, satu di kanan, satu di kiri. Ini teman-teman bisa lihat ya, selesainya sangat cepat sekali. Biasanya kalau nggak saya live kan atau ngerjainnya sambil nonton drama Korea, itu bisa lebih cepat lagi. Karena kadang-kadang kalau ditunjukkan gini kan kita harus menentukan posisinya. Mbak, kalau lempengannya bulat apakah boleh? Boleh Mbak, justru kalau Mbak berani pakai lempengan yang berbeda, itu nanti jadi desain bros yang beda loh. Walaupun tekniknya secara bikin sama ya. Bahkan Mbak, boleh nggak saya bikin bros model kayak gini tapi nggak usah pakai batu besar sama sekali gitu. Jadi cuman manik-manik kecil semua atau dari kerang semua, boleh. Itu akan menciptakan sebuah desain baru yang artinya produk teman-teman akan jadi sesuatu yang unik,
nggak akan terlihat beda gitu di customer. Mereka akan lihat, ih nggak pernah ya lihat bros yang kayak gini, kayaknya lucu juga gitu. Padahal tekniknya sih diulang-ulang aja ya, sama, nggak ada yang berbeda gitu. Istilahnya apa ya, mungkin bikin gorengan tuh ya. Gorengan tuh kan hampir bumbunya mirip-mirip aja, tapi bisa diganti kayak pisang goreng, ini singkong goreng, ini tahu goreng, ini tempe goreng. Semuanya digoreng. Mbak, mana yang lebih mudah dulu Mbak? Peniti dipasang di lempeng dulu atau lempengan dipasang di bros baru dipasang peniti? Itu sebenarnya preferensi kesukaan masing-masing sih Mbak Dino Fancy. Jadi Mbak kalau memang terbiasa pasang peniti di lempengan dulu bisa gitu. Cuman kalau misalnya ya teman-teman masang peniti di lempengan dulu, nih saya ceritain. Ini nanti akan ada gelembung kawat di sini. Ini kan peniti ya, ini di sini. Nah, ini kan ada gelembung kawatnya. Nanti pada saat teman-teman masang di rangkaian di depan, kalau misalnya ini sudah penuh lubangnya, pas masukkan lagi ke belakang itu suka susah. Dan biasanya jadi nggak rapih atau kawatnya agak-agak keluar ke sana kemari gitu ya. Namun secara kalau kekuatan sama-sama kuatnya. Jadi kalau saya sih penting banget bikin bros itu tampilannya harus rapih depan belakang gitu ya. Nggak cuman cantik pas dipakai, tapi pas dilihat dari belakang dia juga rapih. Nih kalau teman-teman lihat bros-bros koleksi Kiki itu ya gini. Ya jadi rapi banget. Lempengannya bahan besi ya Mbak? Iya benar, bahan stainless. Tapi dia ringan ya, jadi sebenarnya bisa dibengkok-bengkokin. Cuman karena ada batunya dia nggak bisa nih. Nah, dia lumayan bisa dibengkok-bengkokin karena dia oke, jadi cakep ya. Kalau teman-teman mau bereksperimen lebih unik, batu ini juga bisa diganti sama plat anting. Nah, yang halus menghadap depan, benar. Jadi yang halus menghadap depan, karena yang cekung atau kasar mungkin ya, itu dia kan akan ketutupan pada saat dipakai, nggak kelihatan. Oke sip, ini dipakai ya. Ternyata nggak cuma pas bikin bros sama cucu, pas masang juga ya. Nah ini nanti bisa difoto pas lagi dipakai. Set. Tuh langsung kelihatan ya. Cepet banget bikinnya dan hasilnya juga menarik. Biasanya saya jual harganya 40.000 sampai 65 tergantung material. Untuk menit pembuatan yang ya katakanlah 10-15 menit ini worth it banget dijual. Cuman kuncinya adalah kalau mau laku di bulan Ramadan ini, kemasan jadi kunci utama ya guys. Jadi kalau misalnya teman-teman punya waktu luang yang banyak, pesanlah kotak jauh-jauh hari. Biasanya pesannya itu di tukang-tukang souvenir gitu ya. Atau kalau enggak teman-teman bisa pesan di tempat yang jualan undangan, biasanya nerima pemesanan kotak. Kotak ini bahannya duplex tapi dikasih bungkus lebih mengkilat gitu. Nah ketebalan kotak ini beda-beda teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan aja sama apa ya kebutuhannya gitu. Kotak yang tebal bukan berarti lebih bagus ya. Ini benar-benar memilih kemasan itu tentang kebutuhan. Jadi teman-teman harus perhatikan butuhnya itu buat apa dan mau dikirim ke siapa. Kalau misalnya pelanggannya lebih banyak teman-teman kita, teman-teman di kantor, tetangga, arisan, artinya sebenarnya tuh kemasan yang tebel-tebel banget nggak dibutuhkan gitu ya. Tapi kalau misalnya pengirimannya keluar kota, terus habis gitu harus dengan dikurir beberapa kali gitu, otomatis takut kegunjang-gunjang ya. Jadi kemasan harus yang kokoh untuk dikirimkan. Mbak, harga 45.000 itu sudah sama box ya? Iya Mbak, kalau saya jual semua harga saya sudah sama kemasannya. Nah jadi ini bisa langsung ditaruh gini. Cuma kalau langsung ditaruh ini gini, ada kelemahannya. Pada saat dikirim, kalau teman-teman dengar, ini ada bunyi kocak ya. Artinya barangnya itu bergerak.
Nah, ini sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena kalau teman-teman ngirim paket dan saat diguncang ada bunyinya, rawan hilang barangnya. Ini true story berdasarkan pengalaman. Jadi sebaiknya kalau misalnya teman-teman kirim, sebisa mungkin pada saat ditaruh di kotak jangan sampai bunyi. Gimana caranya? Bisa di bubble wrap ya. Cuman masalahnya kalau di bubble wrap itu kadang-kadang pada saat dibuka jadi jelek ya. Karena kan kelihatan bubble wrapnya duluan gitu. Nah, alternatif yang pertama, teman-teman bisa bikin print-printan kertas kayak gini, desain pakai Canva, CANVA. Saya desainnya pakai handphone biasa kok ya. Di handphone di desain gitu, nanti saya cetak di digital printing. Ini jauh lebih murah dan juga hasilnya lebih cakep. Nah, terus saya sematkan deh di sini. Terus saya kasih peniti yang senada. Supaya apa? Supaya kalau dijual satu set 50.000. Jadi istilahnya saya dapat uang lebih banyak dan produk saya terjual lebih banyak ya. Jadi nggak cuma satu bros aja tapi juga satu bros sama satu peniti. Bundling atau menjual beberapa produk sekaligus dalam satu kemasan yang sama itu ada juga cara untuk membuat perdagangan kita terjual lebih banyak. Jadi teman-teman bisa juga beli kemasan yang lebih besar, nanti diisi beberapa produk sekaligus kayak gitu ya. Nah, kalau dikasih alas kertas dulu, ini pada saat ditutup. Nah, ditutup. Kok nggak bisa? Oke, dia sudah nggak bunyi lagi. Jadi dia lebih aman. Alternatif kedua, kadang-kadang kita nggak punya ya atau nggak sempat nyetakkan printingan, nggak apa-apa. Teman-teman bisa tuh pakai kertas karton, teret. Ya, kertas karton di rumah. Nanti teman-teman bisa kasih hiasan-hiasan dulu gitu. Misalnya pakai pulpen biasa ya. Terus, jadi sebenarnya kalau kita jualan handmade itu nggak harus apa ya? Kelihatan nggak ya? Nih. Miring-miring banget buatan saya ya. Made with love. Nih. Duh. Mbak, luarnya baru di bubble wrap ya? Betul Mbak, biasanya kenapa luar perlu di bubble wrap? Itu sebenarnya karena dus yang tidak terlalu tebal atau tebalnya sedang-sedang, ketika tidak di bubble wrap pada saat sampai di customer suka penyok. Nah, kalau misalnya customer mau ngasih hadiah ke orang, dia kan jadi nggak bagus lagi ya. Nah, ini. Nah, cuman kalau kita tidak punya kepedean yang dalam ya dalam membuat tulisan, saya kira lebih baik di printing sih. Jadi kelihatan lebih aesthetic of course ya. Atau nih, jadi ini bisa ya ditaruh di sini. Nah, terus nanti ini dimasukkan di kotaknya. Ya, ini alternatif yang kedua. Kalau misalnya cara ini masih, aduh aku nggak pede bikin tulisan dan juga nggak sempet ngeprint ke digital printing. Karena kalau biasanya kita belum punya langganan ya digital printing, ngeprint gini tuh akan makan waktu banyak banget. Apalagi kalau kita masih belum tahu maunya kita tuh apa. Karena pasti mas-mas di digital printing akan nanya, buat apa Mbak? Mau warna apa Mbak? Mau sebesar apa Mbak? Fontnya mau gimana Mbak? Dikasih hiasan apa Mbak? Banyak pertanyaan itu dan jujur kalau kita orangnya masih galau akan sangat lama sekali untuk ngedit-ngeditnya ya. Jadi saya sih lebih suka ngedit aja dulu di Canva, baru saya bawa ke digital printing, terus saya bilang saya pengennya yang mirip-mirip sama ini deh mas gitu. Kalau nggak bisa persis sama nggak apa-apa, tapi kalau bisa persis sama alhamdulillah banget gitu. Nah, biasanya mereka jadi lebih mudah dan lebih cepat membantu kita mengerjakan jualan ini. Oke? Nah, alternatif kedua, pakai aja kertasnya polos, tapi kita ngeprint stiker yang banyak. Terus stiker ini bisa ditempelin di ya, oke, dikasih kertas. Selanjutnya kita akan yang baja bros inilah ya. Terus kita pasang brosnya di kertas ini.
Oke. Nah, kalau misalnya dikirimnya nggak jauh-jauh banget, alias untuk teman-teman dekat kita di sini-sini aja, Cil. Kita bisa nih bikin box model pillow. Biasanya teman-teman bisa download sih di Instagram, di Google gitu, cara membuatnya ya. Nah, ini bisa langsung dimasukkan ke sini. Ini jadi ada polanya, terus nanti dilem aja di kanan kiri, jadi dilem di sini. Nah, terus kita tinggal bikin ini dilipat. Nah, cuman nih ya, walaupun kelihatannya cuman gini doang guys, percayalah ini tidak mudah untuk dibuat atau dilakukan. Jadi bikin kemasan itu lakukan jauh-jauh hari, jangan kalau mau ngirim barang baru bikin kemasan ya, please jangan guys. Bikin dulu stok untuk beberapa model kemasan, jadi dikirimkan. Ini kalau misalnya pengiriman jarak dekat ya, ke orang yang kita temuin langsung atau supaya indah. Nah, kalau misalnya kayak gini bisa juga teman-teman ambil kain tile lalu dibungkus ikat. Potong aja dikira-kira, dilipat gini. Terus dilipat gini ya. Terus ini dililitkan ke kanan dan ke kiri. Kayak gini. Nah, oke. Lalu dibikin pita ya. Diatur pitanya seperti ini, terus nanti bisa dikasih kayak kartu ucapan di tengahnya. Oke, Mbak, gimana aku nggak punya pita, aku nggak punya kain tile juga, gimana dong caranya supaya tetap kece? Oke, baiklah, kalau misalnya itu nggak ada, kan kita punya tali ya yang biasanya dibikin untuk bikin kalung-kalung itu. Ini tali kulit. Tali kulit ya, tali biasa banget. Nih talinya bisa kita ikat di tempat tadi. Nanti kita selipin kayak kartu ucapan atau kartu lebaran. Nah bener, pakai tali goni itu juga salah satu, tapi salah satu alternatif, tapi memang harus niat ya. Maksudnya teman-teman harus benar-benar persiapan beli goninya. Nah, kalau punya stok cam yang banyak di rumah, nah cam itu bisa juga tuh diselipin di sininya. Ya anggap aja ini daun cam ya. Anggap aja. Emang nggak punya ya cam. Oh ini dia, alhamdulillah udah. Suka gini ya. Nih set daun masukin nih di sini, Cila. Tapi kayaknya bagusan yang gambar love gitu guys, atau kadang-kadang kita beli itu suka emosi ya, beli banyak gitu. Terus gak kepake lama, ya udah jadiin aja tempat kemasan, masukin ke talinya. Oke, di sini ya. Terus di sisi satunya. Terus diikat. Teret, ada cam kecilnya. Ya, kalau mau lebih fancy, di atasnya bisa kita tambahin stiker lagi. Nah, taruh stikernya di atas sini, oke? Mbak, aku nggak mau pakai apa namanya, kotak yang model itu, Mbak. Aku nggak bisa. Oke, nggak usah pakai kotak ini. Kita sekarang pakai alternatif yang lain. Apakah itu? Yaitu misalnya apa ya?
Saya juga lagi mencari ide. Oh, ini dia, teret. Kertas tisu. Biasanya kalau saya beli bunga suka dikasih kertas ini banyak gitu ya. Dan biasanya nggak saya buang sih, saya simpen. Nah, kertas ini teman-teman bisa pakai kertas lain ya. Tapi ini juga bisa dijadikan pembungkus kemasan. Caranya, taruh di sini, teret. Terus dilipat ala lumpia, alias lipat dulu atas bawah. Saya turunin ya guys. Nah, nih turunkan ke sini. Terus habis gitu lipat ke sini. Lipat ke sini lagi. Kayak gini. Nih. Nah, terus ini dikasih tali tadi. Ini juga bisa jadi kemasan kece. Maksudnya teman-teman tuh jangan terpaku bahwa kemasan itu harus kotak yang sering dilihat gitu ya. Kita bisa kok kemas pakai model-model lain yang ada di rumah. Nah ini tapi harus diperhatikan, kemasan gini tuh aman nggak buat dikirim pakai pos. Nah kalau misalnya waduh ini kalau cuma dibungkuskan gini kan takut rapuh ya mbak, ini ya berarti di luarnya harus ada dusnya lagi gitu. Kalau misalnya nggak ada dusnya lagi ya jadi gampang rusak ya, atau bisa jatuh. Ini kayak gini kali stiker, tempelin deh di sini. Nah, ini bisa dikasihkan. Atau sebenarnya pitanya di depan sini ya. Tapi teman-teman paling enggak sudah kebayang lah ya bahwa ini bisa jadi alternatif. Oke, yang ke berikutnya. Masih ada guys. Favorit saya sih, saya sukanya ngeprint belt gitu. Belt. Jadi sebenarnya kayak gini nih panjang, gambar dan tulisannya bebas. Ini kayak gini aja. Ini teman-teman bisa langsung bungkus. Jadi langsung dikasih. Set. Nanti kasih slow tip atau double tip di belakangnya. Lihat. Udah bagus. Ya pantas lah buat ngirim hadiah gitu ya ke orang. Jadi kalau orangnya, terus dia juga bisa bikin kayak unboxing time gitu. Ya, yang alternatif kedua, aduh mbak aku nggak punya kertas tisu kayak gitu. Oke, santai ya. Berikutnya kita usahakan untuk punya teret, amplop ya. Amplopnya artinya tadi brosnya yang kita punya ini. Ya bagusnya ada kertasnya gini sih ya. Amplopnya ini kita masukkan ke dalam plastik dulu, plastik bening. Atau gini, ini juga bisa nih. Kasih ini, terus dikasih plastik gitu. Plastiknya aja deh saya pinjam ya. Ini adalah beberapa alternatif cara packing barang dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Tetapi tetap ya teman-teman, kesuksesan itu kuncinya adalah pada persiapan. Jadi yang lebih matang bersiap-siapnya, membuat perencanaan, menyusun persiapan, itu insya Allah dia akan jadi lebih sukses ketimbang yang aduh aku nggak punya. Artinya ketika teman-teman sudah dapat sharingan pagi ini, investasikanlah sedikit untuk misalnya beli amplop atau beli stiker, bikin cetakan, bikin kotak sesuai kebutuhan, supaya memang ketika orang beli produk kita dia juga akan ngerasa lebih puas ya, karena kemasannya juga cantik, buat dikasihkan ke orang lain juga lebih pede. Nih sudah dimasukkan ke amplopnya. Lalu amplopnya kan besar nih, kita lipat aja amplopnya. Ya, dilipat dilurusin ya. Kertas tisu belinya di mana? Di toko kertas mbak, biasanya yang jualan kertas-kertas gitu. Kalau di Surabaya ya. Kalau mbak Sansan di Hong Kong mungkin lebih baik beli dari Indonesia ya mbak. Nah ini sudah di separuh. Ini tengahnya bisa dikasih stiker lagi.
ini sudah bisa ya. Atau kalau mau ditali lagi sama kayak tadi juga bisa, tapi biasanya sih saya lebih suka kalau bahannya kayak gini, saya kasih belt aja. Teret, nih dia langsung kalau untuk dibagi-bagiin udah oke lah tempatnya, pakai amplop aja tapi kayak ada sentuhan merek kita ya. Mbak, ada lagi nggak yang lain? Oh, teman-teman bisa juga beli kayak dus di tukang jualan kemasan makanan, dus pizza, dus kue gitu ya, box-box yang sebenarnya bukan buat aksesoris. Nah, oh, tapi yang saya bikin ini buat aksesoris. Terus dilipat, dijadikan kotak gitu. Oke. Dah. Setelah dia jadi kotak, yang perlu diperhatikan kalau sudah dalam bentuk kotak kayak gini, langsung teman-teman taruh bros. Itu biasanya brosnya goyang dan jadinya jelek, bikin ilfeel. So, kalau sudah ada ginian tetap harus ya dikasih misalnya potongan-potongan kertas, mie kertas gitu. Atau bisa juga kasih kain tile gini. Di wel-wel. Kayak gini ya. Terus brosnya kita sematkan di sini. Wah, oke. Sip. Kenapa? Kalau dia dikasih empuk-empuk di bawahnya, brosnya lebih menonjol ya. Jadi keluar dari ketebalan kotak, tapi kalau ditutup, dia langsung nutup. Kotaknya tetap jadi rata. Karena dia ngikutin dari kemasannya. Ini juga kalau gini kan biasa banget ya, biasanya tetap penyelamat dari berbagai kemasan. Aduh, dikasih ikat pinggang lagi. Nah, biasanya kita punya kertas, penghancur kertas Mbak. Jadi biasanya kita motong sendiri sih kertas yang kayak mie-nya. Ya, jadi dia gini. Set. Terus apalagi ya? Model-model lain. Mungkin teman-teman mau sharing ya cara bikin-bikin kemasan yang mudah. Tapi kurang lebih ini udah oke sih. Oh iya, biasanya juga kalau kertas mau dibagi-bagikan, nah tas kayak gini kan biasanya ada pegangannya gitu ya. Nah cuma pegangannya itu sukanya talinya nggak terlalu bagus. Nah biasanya saya kelupas atau saya lepas talinya, lalu saya pasangin pita di sini. Jadi kalau mau dikasihkan secara langsung, amplopnya itu kemasannya ini nggak ditenteng biasa, tapi ada pitanya. Terus kalau ada pitanya gini juga jadi ada kuncinya ya, tanpa harus diklep. Iya, di kertas. Nah kayak gini tuh, ini sebuah ide yang Mbak, panjang beltnya seberapa? Panjang beltnya itu ditentukan aja Mbak sama kebutuhan kotak atau kemasan kita. Jadi kalau misalnya kita jualannya kotaknya panjang-panjang, berarti mungkin jangan di model gini ya, tapi modelnya melingkar aja ke sini gitu. Kalau kelebaran ini sekitar 3-4 cm. Tapi kalau misalnya jualannya kayak peniti dagu ya jangan lebar-lebar juga, nanti produknya nggak kelihatan. Atau misalnya kotaknya sebesar ini, terus beltnya segini, ya ketutupan belt semua gitu. Jadi tetap disesuaikan aja. Biasanya sih mas-mas pencetak digital printing itu sudah punya bayangan sih, sudah tahu atau bisa ngasih saran, Mbak mendingan segini karena kertas A3 itu kalau dipotong segini bisa jadi sekian banyak, sehingga hasil print-printan kita itu bisa kayak optimal gitulah.
Ah bener, ini bagus banget Mbak Melisa ya. Mbak bisa juga pakai plastik ziplock. Iya saya juga sering jualan pakai itu sih. Nah kayak gini, ini plastik ziplock. Dimasukin aja brosnya ke sini dulu. Terus dimasukkan ke pillow tadi. Ah ini. Ya dimasukkan ke sini. Sep. Ini paling bagus kalau jualan kalung masker sih ya. Jadi pas dibagi-bagikan itu kayak tempatnya lucu gitu. Nanti teman-teman bisa kasih pita gitu di atasnya guys. Tanpa harus dibuat kayak ginian lagi ya. Cuman kan kalau paper bag coklat ini kayaknya hampir semua toko-toko buku gitu jual ya. Jadi kayak lebih gampang nyarinya. Nih. Kalau tali ini tali merahnya itu panjangnya biasanya 50 cm. Cuman buat yang saya pakai ini panjangnya 40 cm pitanya dipotong. Ting 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 ting. Teret. Nanti bisa juga ya dikasih apa ya, kayak gantungan ucapan terima kasih sudah beli di kita, atau selamat lebaran, mohon maaf lahir dan batin gitu. Kalau punya anak yang tulisannya bagus-bagus ya, kayak kaligrafi itu, aduh ini banget deh, seneng banget karena jadi estetik abis gitu hasil kemasan yang dibuat. Kalau mau praktis dan gampang ya jelas pakai kotak orderan gini ya. Menurut saya ini cara ngemas paling cepet dan gampang lah. Tapi ini tidak bisa dilakukan kalau kita orangnya tipenya yang dadakan gitu. Jadi kalau mau dikemas kayak gini harus siapin jauh-jauh hari. Nah ya, siapin jauh-jauh hari supaya ketahuan ukuran brosnya berapa, butuh kotaknya seberapa, alasnya model gimana gitu. Kadang-kadang kita kan karena masih belum kebayang ya, pada saat kita ngeprint cetakan itu tulisannya di tengah gitu. Nah padahal kalau tulisannya di tengah, ketika ditumpuk sama bros ya udah tulisannya hilang ya. Jadi akhirnya untuk bikin kemasan-kemasan kayak gini sebaiknya teman-teman tulisannya itu diposisikan di paling atasnya gitu, atau di pinggir-pinggirnya, atau di bawah banget, sehingga produk yang di tengah tidak menutupi brand kita. Sehingga kalau misalnya mau dijual lagi mau orang posting unboxing di Instagram story-nya, nah itu bakalan kelihatan lebih aesthetic. Terus sama kayak ginian juga ya kalau masang stiker, kalau bisa di sini-sininya gitu. Nah gini, jadi brosnya kelihatan, brandnya juga kelihatan. Mbak, brosnya dikaitkan ke tulisannya ya Mbak? Iya Mbak, betul. Jadi ini supaya nggak goyang ya, saya selalu pesan kayak alas gini di kertas art paper 200 gram kalau nggak salah. Jadi tipis kok ini. Nah, bagian tengahnya dia kosong, nggak ada tulisannya. Jadi tulisannya di atas banget, sama koleksikiki.com di bawah kecil. Nah, terus diletakkan di sini. Nah, kenapa kok saya nulis koleksikiki.com-nya kok kecil gitu? Bukannya lebih baik besar-besar supaya kelihatan. Nah, cuma kalau teman-teman perhatikan ya, kemasan yang mahal-mahal banget itu kayak mereknya itu kayak samar-samar gitu loh. Jadi nggak kegedean brandnya juga gitu. Jadi coba lihat atau perhatikan dari kemasan-kemasan produk-produk yang kita biasa beli. Terus kita pengen kayak gimana sih gitu. Nah menurut saya dari hasil browsing itu akhirnya saya membuat keputusan yang penting produknya stand out dulu. Kalau orang ngelihat, wih lucu banget, beli di mana nih, dia akan berusaha cari tahu, meskipun tulisannya kecil juga tetap akan kebaca gitu ya. Jadi nggak usah terlalu cemas bahwa kalau tulisannya kecilan nanti nggak kebaca gitu. Tapi kalau teman-teman emang targetnya pengen branding dulu, berarti stiker atau tulisannya memang dibikin stand out gede-gede di permukaan kotaknya supaya dari jauh udah langsung kelihatan. Tergantung
segmennya, terus tergantung targetnya mau masang tulisan itu untuk apa gitu. Jadi apa ya, nggak ada pakem yang harus gini gitu. Menurut saya harus itu justru kayak mematikan kreativitas banget ya. Jadi saya ngasih gambaran, ada beberapa alternatif yang bisa dicoba. Silahkan teman-teman bereksperimen sendiri, nyocokin sama kebutuhannya, nyocokin sama stok bahan yang ada di rumah supaya nanti jadi lebih unik dan kreatif sesuai dengan ciri khas dari produk dagangan teman-teman. Cie. Gak terasa ya sudah 9.56 guys. Jadi ini saatnya saya untuk undur diri. Terima kasih sekali buat teman-teman yang sudah nonton bikin-bikin pagi-pagi hari ini. Semoga bikin brosnya lancar, buat kemasannya juga lancar, dan dagangannya bisa semakin laris di bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih semuanya yang sudah ikutan nonton, dipraktekin ya. Jangan lupa kalau nanti praktekin, posting, kasih hashtag bikin 2 pagi 2 atau bikin-bikin pagi-pagi. Sampai ketemu minggu depan. Dadah.